Pembukaan UUD 1945 sebagai tertib hukum tertinggi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah Konstitusi Negara Republik Indonesia. Pembukaan UUD 1945 bersama dengan UUD 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI dan mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar dalam UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis yang bersifat mengikat bagi pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan warga negara Indonesia dimanapun mereka berada, serta setiap penduduk yang ada di wilayah Republik Indonesia. Sebagai hukum, UUD 1945 berisi norma, aturan, atau ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Tertib hukum merupakan keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang memenuhi 4 syarat, yaitu 1. Ada kesatuan subjek yang mengadakan peraturan-peraturan hukum. 2. Adanya kesatuan asas kerohanian yang meliputi keseluruhan peraturan-peraturan hukum itu. 3. Ada kesatuan waktu dalam mana peraturan itu berlaku. 4. Ada kesatuan daerah dalam mana peraturan-peraturan hukum itu berlaku. Kedudukan pembukaan UUD 1945 memiliki 2 aspek, diantaranya yaitu sebagai berikut. 1. Memberikan faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia. 2. Memasukkan diri dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa pembukaan UUD 1945 adalah sumber hukum positif Indonesia. Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah negara fundamental. Pokok kaidah negara yang fundamental menurut ilmu hukum tata negara memiliki beberapa unsur mutlak, antara lain dari segi terjadinya, ditentukan oleh pembentuk negara dan terjelma dalam suatu penyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar-dasar negara yang dibentuknya. Dari segi isinya, memuat dasar-dasar pokok negara yang dibentuk, memuat asas kerohanian, asas politik, dan asas cita-cita negara, serta memuat ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara. Isi dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama, menunjukkan keteguhan dan kuatnya motivasi bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan untuk merdeka. Alinea kedua, membuktikan adanya penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama ini dan menimbulkan kesadaran bahwa keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dengan keadaan kemarin dan langkah sekarang akan menentukan keadaan yang akan datang. Alinea ketiga, menunjukkan bahwa walaupun bangsa Indonesia telah berjuang keras dan lama untuk memperoleh kemerdekaan, namun kemerdekaan tersebut juga merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Alinea keempat, berisi mengenai tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Setelah tadi membahas isi dan kedudukan pembukaan UUD 1945, nah sekarang kita akan membahas fungsi pembukaan UUD 1945 dan pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 itu mempunyai fungsi atau hubungan langsung dengan batang tubuh UUD 1945. Mengapa? Karena ini disebabkan pembukaan UUD 1945 itu mengandung pokok pikiran yang diciptakan dan diterjemahkan dalam batang tubuh UUD, yaitu dalam pasal-pasalnya. Nah, berikut itu merupakan fungsi pembukaan UUD 1945 secara terperinci. Yang pertama itu pembukaan UUD 1945 itu merupakan suasana kebatinan dari UUD 1945 yang tercantum dalam 4 pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Yang kedua itu pembukaan UUD 1945 itu merupakan wujud cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara. Dan yang ketiga yaitu pembukaan UUD 1945 itu merupakan sumber inspirasi atau semangat bagi UUD 1945. Berikut merupakan pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan UUD 1945.
Pokok pikiran pertama itu berbunyi, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya bahwa setiap warga negara tanpa mengenal latar belakang apapun harus mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan individu dan golongan. Pada pokok pikiran yang kedua, yaitu berbunyi, negara ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya bahwa kesejahteraan dan kemakmuran harus terwujud secara merata bagi seluruh warga negara Indonesia. Pada pokok pikiran yang ketiga berbunyi, negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada kerakyatan dan permusyawaratan serta perwakilan. Artinya bahwa demokrasi yang digunakan di Indonesia ini menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dan pada pokok pikiran yang keempat, yaitu berbunyi, negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dijelaskan bahwa negara itu mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, negara menjunjung tinggi kebebasan warga negara dalam beribadah sesuai kepercayaan dan agama yang dianut. Kemudian hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan Proklamasi 17 Agustus 1945. Yang pertama, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan UUD 1945 dengan pasal-pasal UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan langsung dengan pasal-pasal UUD 1945 karena pokok pikiran yang dijelmakan dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945 terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Yang kedua, hubungan antara pembukaan Undang-Undang 1945 dengan Pancasila. Yang pertama itu terdapat hubungan yang bersifat formal. Dengan dicantumkan Pancasila secara formal dalam pembukaan Undang-Undang 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Kemudian terdapat hubungan secara material. Berdasarkan tata tertib hukum, pembukaan UUD 1945 adalah tertib hukum tertinggi, sedangkan tertib hukum Indonesia berdasarkan pada Pancasila. Hal ini berarti bahwa secara material tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya yang ketiga itu ada hubungan antara pembukaan Undang-Undang 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, hubungan antara Pancasila dan Proklamasi 17 Agustus 1945 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, disebutkannya kembali pernyataan Proklamasi Kemerdekaan dalam alinea ketiga pembukaan menunjukkan bahwa proklamasi dengan pembukaan merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Kemudian yang kedua, ditetapkannya pembukaan Undang-Undang 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 bersama-sama dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar. Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi tindak lanjut dari proklamasi. Kemudian yang terakhir ada pembukaan Undang-Undang 1945 pada hakikatnya adalah
merupakan suatu pernyataan kemerdekaan yang lebih terrinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan. Dalam bentuk negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dengan berdasarkan asas kerohanian Pancasila. Hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Yang pertama, hukum dasar tertulis atau Undang-Undang Dasar merupakan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dalam menentukan mekanisme kerja badan-badan tersebut, seperti eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar yang tertulis hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah cara membuat, merubah, dan mencabutnya. Selanjutnya, hukum dasar tidak tertulis atau konvensi, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggara negara dan sifatnya tidak ditulis dalam peraturan perundang-undangan. Konvensi adalah hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu hukum yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggara negara secara tidak tertulis. Konvensi yang dimaksud di sini adalah konvensi ketatanegaraan yang cenderung melengkapi konstitusi. Nah, konvensi ketatanegaraan juga berguna melengkapi undang-undang dasar yang berlaku dan dapat mengatasi berbagai kekurangan dalam undang-undang dasar. Contoh-contoh konvensi pada praktik penyelenggaraan negara yang sudah menjadi hukum dasar tidak tertulis yaitu: yang pertama ada pidato presiden yang diucapkan sebagai keterangan pemerintah tentang RAPBN pada minggu pertama Januari setiap tahunnya. Yang kedua yaitu pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia setiap tanggal 16 Agustus di dalam sidang DPR. Selanjutnya yaitu struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang A, sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Sebelum amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang terjadi perubahan pada 7 kunci pokok, yaitu yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum. Yang kedua, sistem konstitusional. Yang ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyat. Yang keempat, presiden ialah penyelenggaraan pemerintah negara yang tertinggi di bawah majelis. Yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang keenam, menteri negara ialah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang ketujuh, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Yang kedelapan, negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Yang kesembilan, kekuasaan pemerintahan negara. Yang ke-10, pemerintah daerah. 11, pemilihan umum. Yang ke-12, wilayah negara. Dan yang terakhir, itu ada HAM menurut Undang-Undang Dasar 1945. B. Lembaga Ketatanegaraan 1. MPR 2. DPR 3. Presiden 4. Dewan Perwakilan Daerah 5. Badan Pemeriksa Keuangan 6. Mahkamah Agung 7. Mahkamah Konstitusi 8. Komisi Yudisial 9. Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya yaitu hak asasi manusia menurut UUD 1945. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, disebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan kebenaran manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hakikat manusia.
Kesimpulan, UUD 1945 adalah Konstitusi Negara Republik Indonesia yang disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, sebelum perubahan atau amandemen atas UUD 1945. Yang dimaksud dengan UUD 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas 3 bagian, yaitu pembukaan, batang tubuh, yang terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan, dan penjelasan UUD 1945 yang terbagi atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Pada kurun waktu 1999 sampai tahun 2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan atau amandemen. Setelah amandemen, sistematika UUD 1945 mengalami perubahan. Sistematika UUD 1945 setelah amandemen terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal yang terdiri atas 37 pasal dan ditambah 3 pasal aturan pelarihan dan 2 pasal aturan tambahan.